wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah. NKRI yang meliputi darat, laut, udara, dan di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, sosial, dan budaya. Lalu apa aja sih fungsi wawasan Nusantara itu? Nah, menjadi wawasan yang kita disebut itu cara sudut pandang terhadap rakyat bangsa Indonesia, yaitu dalam arti menjadi pedoman, paduan, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Lebih dari 200 suku bangsa ya di Indonesia ini, serta sumber alam dan budaya yang sangat kaya menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang harus kita jaga. Lalu apa sih ya dalam fungsi wawasan negara ini kita penerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar. Ya, seperti kita ini, kita harus saya seperti pribadi ya, jadi guru, bukan guru SD sih sebenarnya, masih tingkat operator, dan tetapi saya masih belajar juga di Universitas Bangsa ini. Yang kedua, kita harus menghargai sikap nasionalis dan cinta tanah air. Ya, yang ketiga sih yang penting itu, dan utama yang paling penting adalah menghargai setiap kebudayaan yang ada di Indonesia ini, dan kita harus jaga. Ya, kali ini saya akan membahas wawasan Nusantara, yaitu dengan berkaitan dengan politik. Dalam arti politik ini mengandung makna kebulatan wilayah nasional beserta kekayaan, dan merupakan wadah ruang hidup dan kesatuan seluruh bangsa serta dan milik bersama rakyat Indonesia, dan menjadikan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Tetapi terkadang politik itu mencapai keinginan pribadi gitu, atau menjadi sebuah komunitas lah, menurut saya mah komunitas yang untuk sewenang-wenangnya gitu. Jadi istilah kasarnya membuat peraturan sendiri gitu, padahal dasar negara Indonesia ini merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum ini yang harus ditaati dan dijalani. Tapi seringkali kita hukum itu sering disalahkan gunakan gitu ya, semata-mata untuk kepentingan pribadi. Rakyat ini memiliki hak dan kebebasan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan aspirasinya. Kenyataan hak itu dirampas itu hanya untuk kepentingan pribadi yang saya sebutkan tadi itu. Seperti ya, hukum ini nggak asik gitu ya. Seringkali kan hukum itu untuk apa sih dijalanin gitu, padahal seperti ya, kita ambil contoh aja ya, seperti contoh coronavirus ini gitu ya, 3M gitu. 3M itu kan sebenarnya kalau kita jalanin gitu ya, kita udah kena jalanin, udah juga iya, tetapi masih ada aja dari sistem pemerintahan itu yang membatasi setiap usaha-usaha masyarakat gitu. Jadi boro-boro masyarakat itu melakukan hal 3M ataupun mengikuti protokol kesehatan, sedangkan dia juga sibuk gitu memberi makan nasi gitu, atau untuk kehidupan sehari-harinya gitu ya. Jadi terkadang pemerintah ini juga masih belayar entah kemana gitu, apa yang harus dipikirin gitu, atau ini tuh persoalan hukum dasar di Indonesia ini. Terkadang miris sih melihat yang dibungkam dan dengan
keadaan sekarang ini negara ini entah terombang-ambing entah kemana tanpa nahkoda. Itu aja sih ya, semoga negara Indonesia ini semoga membaik dan tetap konsisten gitu pemerintahannya. Ya terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.